96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat malam, sahabat RPK dimanapun Anda berada. Selamat malam, Grace. Selamat malam. Aku tadi mau nyaut tapi kan Oh gitu ya. Hari Ya. ini kita berhubung berdua doang harus agak rame. Oke, asal Silakan rame ya. dilanjutkan. Oke. Baik, kembali lagi yang Buger on air di RPK malam hari ini di Minggu. Kalau hari Minggu itu hari Minggu pertama dan ketiga. Yep. Hari Selasa itu di hari Selasa Minggu kedua dan keempat. Betul. Bareng sama saya Frankie dan malam Saya ini Grace. Oh, belum. dengan Sorry. Ibu Grace. Kakak. Oh kakak ya, Dede, kakak ya. Dede. Jangan dong. Oke. Baik, talk show yang Bugar on air di RPK ini adalah kerjasama Radio Pelita Kasih dengan Yayasan Musik Gereja Indonesia yang Muger, dan sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami melalui pesawat telepon 021 8444, SMS WhatsApp di 0815 1800 444, atau bagi sahabat RPK yang menikmati acara ini melalui streaming YouTube bisa di YouTube RPK 9630 FM. Bisa berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar di kanal YouTube RPK 9630 FM. Dan malam hari ini menarik nih. Malam hari ini judul talk show kita adalah Speak Sing. Kenapa langsung aha gitu? Ini Ya. masih lanjutan yang kemarin yang apa sebulan deh? lalu Iya, sebulan lalu kita terakhir sebulan lalu, dan malam hari ini kami berdua karena yang satunya Mas Abe izin sedang ada bertugas di tempat lain, Yap, sedang betul. dinas di tempat lain, dan malam hari ini bareng bersama kakak Grace. Tadi sempat Tada. sebut ibu, cuman Belum lah. jangan dong, sudah ada kan di luar. Oh, Di luar iya. studio. Tadi mau masukin ke dalam studio tapi nggak apa-apa deh. Oke, Grace, kita mulai dari mana nih? Speak Sing. Aku masuk dulu ya, kayak jelasin sedikit Speak Sing. Mungkin aku nggak tahu deh. Mungkin beberapa orang udah tahu. Mungkin ya kalau Mungkin. yang belajar. Aku belum tahu. Oh, kalau yang belajar contemporary music vokal gitu khususnya kayaknya ini ini deh apa namanya? Sesuatu yang biasa dibicarakan, Oke, familiar yang dibicarakan familiar gitu. dibicarakan. Jadi sebenarnya Speak Sing itu kan kita bernyanyi, tapi kita bernyanyi dengan suara asli kita, dengan natural voice kita. Oke. Emang ada orang nyanyi dengan suara yang nggak asli? Ada dong, Oh, kan, ada. kan kalau klasikal itu berarti dia artificial, Oke. dia harus bikin. Oke. Ada Ya, gambaran berarti. Oke. Etnis pun, kalau vokal etnis pun ada beberapa vokal etnis yang itu nggak suara aslinya mereka. Biasanya mereka mengimitasi misalnya suara-suara alat musik Oh. gitu. Oke. Berarti Nah, kalau- paham. Speak Sing itu adalah natural. Natural voice. Nah, dia Oke. biasanya dipakai untuk genre-genre yang pop atau non classical. Gitu. Pop atau non klasikal. Ya, Oke. sebenarnya sih aku mau tanya kalau beliaunya ada nggak ada. Aku mau nanya hymns itu termasuk apa gitu kan sebenarnya. Cuman kita akhirnya aku mungkin hari ini aku akan membahas sedikit nanti contohnya dikit-dikit deh dari beberapa hymns yang ada di Kidung Keesaan. Dari yang lagu-lagunya etnis ataupun lagunya yang dari abad
abad 16-an gitu, tahun 1700-an gitu, sama yang lagunya memang pop yang tergolong baru yang tahun 90-an gitu. Oke. Nah terus kenapa Speak Sing? Ya emang itu digunakan untuk, menurutku sih itu berguna banget untuk lagu-lagu yang macam kayak di hymns itu, menurutku, karena Oke. karena biar kita nggak, karena kan dia multi genre ya, sepertinya ya. Ya, oke. Jadi kayak supaya kita nggak terjebak di satu genre gitu untuk cara nyanyiinnya. Dalam rangka pesannya sampai. Dalam rangka pesannya sampai. Balik Tentunya lagi. itu ya. Gitu, apalagi ya. Terus Speak Sing sendiri itu gimana sih cara nentuinnya? Sebenarnya tuh mudah menurutku, karena dia tinggal cari suara asli kita di mana. Oke. Natural voice kita di mana. Jadi waktu cara nyarinya tuh gini, waktu kita ngomong ini, kayak aku ngomong kayak gini, ini berarti cara aku menyanyi. Oh. Suaraku tuh tone-nya berarti kayak gini kalau nyanyi. Oke. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Oke. Maksudnya tidak lebih gelap ataupun tidak lebih terang. Jadi suaraku kalau nyanyi akan seperti ini. Misalnya nyanyi aku nyanyi apapun pasti suaranya begini, chest voice. Gitu. Kalau di teknik vokal tuh biasanya dia pakai chest voice, karena kalau kita ngomong itu kan pakai suara dada kan, pakai chest voice gitu. Sebenarnya gimana caranya nentuin, oh ini natural voice aku atau bukan? Ya itu waktu kita ngomong, kita cobain, oh suaraku di sini. Coba kalau Bung Frankie ngomong, nggak mungkin lebih tinggi dari ini kan? Nggak mungkin. Tidak mungkin, gitu kan? Kayak aneh gitu ntar kan? Ya kan, kayak aneh suaraku kan, aku suaranya nggak mungkin seperti ini gitu kan? Nah kayak gitu, kecuali kalau emang kita lagi dubbing karakter sesuatu ya. Ini kan dalam kalau voice over atau dubbing mungkin bisa. Iya, karena kan ngikutin sesuatu yang mesti ngikutin karakternya. Cuman kalau kita lagi speech gitu kan, kayak bikin ngomong di mana atau kayak lagi ngomong di sini kan, kita tidak membuat suara kita jadi begini atau jadi begitu gitu kan. Nah pitchnya itu biasanya juga ditentuin dari situ. Jadi kayak caranya tuh emang kita harus merhatiin suara kita, di mana sih letak suaraku waktu aku ngomong. Oke. Sebenarnya sih dulu aku tuh masih kecil banget, aku ingat banget aku pernah workshop untuk rekaman nyanyi gitu. Aku memang disuruh ngomong dulu suaraku kayak apa. Nanti si arrangernya dia akan coba di piano gitu yang kayak, oh suara kamu tuh ternyata tone-nya tuh di sini ya, range-nya gitu. segitu. Range-nya di sini. Okay. Terus kayak tone suaraku, maksudnya kayak jenis suaraku tuh adanya tuh di sini gitu, di piano itulah, dari mana sampai mana. Karena pas ngomong aku begitu suaranya. Walaupun kalau kita ngomong kan kita nggak datar-datar aja ya. Yeah. Secara pitch kita bisa naik, bisa turun gitu, bisa rendah. Tapi secara vokalnya gitu, secara suaranya, soundnya kan tetap di situ. Apalagi sebenarnya kalau ini ngobrolin tentang hymns atau lagu nyanyian jemaat ya. No. Aku dari tadi tuh Grace jelasin tuh aku ngebayangin ya gini. Gimana? Ngebayang kalau orang nyanyi di ibadah gitu ya, terus tiba-tiba bukan suara aslinya gitu. Kayak gimana jadinya? Iya kan, jadi kayak gimana? Kayaknya bukan suaranya dia deh, atau seperti apa gitu jadinya. Sebenarnya sih supaya nggak artificial kan, kalau klasikal emang artificial kan, ya, kayak suara okay. kayak opera, klasik gitu-gitu emang artificial banget. Cuman kan kalau hymns ini kan kita kalau nyanyinya terlalu klasik juga mungkin nggak semua lagu pas dibawain dengan gaya begitu gitu kan. Begitu aku bawain dengan gaya etnisku gitu misalnya, kayak kayak Jawa kan, etnis beda-beda, misalnya pakai gaya Jawa semua lagu aku bikin kayak gitu ya, nggak cocok juga pas kan. juga, iya, bener. Jadi memang Speak Sing ini bantuin banget supaya hymnsnya itu kedengeran kalimatnya, maksudnya pesannya lebih sampai gitu ya. Jadi kayak waktu bulan lalu yang aku ceritain, sebelum aku nyanyi biasanya aku baca liriknya dulu. Step-step itu kan ya. Itu kan dalam rangka menemukan Speak Sing-nya aku. Oke. Jadi kayak di sini ada tension, di sini ada release. Aku kayak speech gitu kan, kayak baca puisi. Waktu itu aku bilang kan, baca puisi kayak gitu-gitu. Jadi aku nemu tuh, oh natural voice-ku di sini. Lagunya tuh ternyata bentuknya kayak gini. Jadi aku harus bawainnya seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah nanti aku
akan masuk beberapa menarik nih. contoh. Iya. Ini menarik nih, karena gini, aku sambil ngebayangin ya dari tadi Grace menjelaskan tuh aku benar-benar sambil ngebayangin begini. Kan urutan lagu tuh, kita balik lagi ke obrolan kita kemarin ya, liturgi ya kan, urutan lagu. Terus tiba-tiba kebayang nggak sih kalau semua lagu dibikin satu etnis gitu, Jawa gitu kan? Memang bisa musiknya, tapi kalau speaksingnya, nyanyinya gimana? Nggak bisa. Kan tidak semua jemaat pun akan begitu bunyinya bunyinya kan. Karena kan gitu. kita communal singing. Ya, communal singing. Kecuali mungkin ya, mungkin kecuali kalau kayak perform. Ya bebas. Ya, bener ya. Ya bebas kalau itu. Kalau enggak sih, sebenarnya ada aturannya juga. Iya, maksudnya kalau perform kan tidak terikat pada natural voice kita kan. Enggak juga sih sebenarnya. Tergantung lagunya. Oh iya. Jadi natural voice itu sebenarnya tergantung. Jadi dia menjawab permintaan lagunya gitu loh, Bung. Oh, oke. Wah, cepet banget ya. Perasaan aku ngomongnya udah cepet-cepet kayak. Oke. Oke, kita tahan dulu sahabat RPK. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi kalau tadi Pak Gubernur Kalti menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, nggak salah Pak Gub, nggak salah, karena memang PPKM sudah dicabut. Jadi apalagi di luar ruangan itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan kalau ada yang masih pakai masker juga tetap diperbolehkan demi kesehatan. Baru saja kita dengar Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang mengingatkan walaupun PPKM sudah dicabut, tapi penggunaan masker masih diperbolehkan, bahkan tidak dilarang. Semuanya itu tentunya supaya kita terjaga dari paparan COVID-19 dan segala variannya. So, for now, selama masih dalam masa pandemi, tetap pakai masker ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Kembali lagi di Yamuger on Air di RPK bareng sama Frankie dan juga kakak Grace di sini. Hai. Tadi di sesi pertama kita udah ngebahas tentang speaking itu apa. Menarik untuk dibahas karena menurutku ini memang semua pelayan ya. Aku sebutnya pelayan atau singer. Kemarin kita ngomongnya singer. Ya. Pemandu nyanyian jemaat. Pemandu nyanyian jemaat harus tahu supaya bisa dengan tujuan pesannya bisa nyampe gitu ya. Iya, betul. Pesan nyanyian itu bisa nyampe. Dan bagi sahabat RPK yang ingin berinteraksi dengan kami masih ditunggu di line telepon 021 8000 444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444 atau di live streaming YouTube bisa langsung ditulis aja komentar atau pertanyaannya di YouTube RPK 9630 FM. Kembali lagi bersama Kak Grace Speaking. Gimana? By the way ini dingin banget, menonton berdua lagi di luar habis hujan. Nah, ini aku cuman mau sedikit memberi apa ya, habis biar gampang gitu ya. Ini contoh sedikit. Contoh. Nanti aku akan sedikit menyanyikan lagu dari kakak nomor 9. Ini lagu dari lagunya apa namanya ya? Bernuansa Jawa. Bernuansa Jawa, oke. Nah, Jawa itu kan identik sama kalau suara mungkin paling deket imitasinya sama rebab. Rebab tuh alat musik yang digesek itu kan. Ada kemungkinan suara dari si penyanyinya di Jawa, sinden ataupun yang lain itu agak ngikutin gitu loh, ngeok-ngeoknya gitu loh. Kebayang gak sih? Kebayang ya. Semoga yang lain juga kebayang. Oke. Kita sedikit dengerin dulu. Apa kita dengerin kakak Grace nyanyi dulu. Boleh. Dari kakak nomor 9.
suaraku nggak kayak gini, tapi suaraku lebih kayak lebih agak ke hidung. Kan sebenarnya mengimitasi para sinden itu kan konyanya agak ke hidung. Suara rebab juga agak begitu kan, liuk-liuknya gitu. Cuman kan kita harus tetap ngikutin notasi yang ada. Tapi kita nggak bisa terdengar terlalu kaku, tapi juga nggak bisa terdengar terlalu sinden banget. Akhirnya jalan tengahnya adalah si Spixing ini. Natural voice, tapi tetap aku mencoba ngambil suara tingginya supaya suara kepala head voice-nya itu nggak terlalu terlalu tajam atau terlalu tebal atau terlalu gimana, supaya kedengaran lebih natural. Akhirnya aku pakai gitu. Nah, suara nah itu kan kalau di Jawa kan agak-agak nyureng gitu kan, agak-agak ke hidung. Ya berarti kayak sedikit dipraktekannya kayak gitu. Jadi itu kayak menurutku win-win solution. Supaya kita nggak Jawa banget enggak, tapi juga terlalu istilahnya terlalu kaku banget juga enggak. Tapi pop banget juga nggak terlalu. Yang pasti jemaat bisa ngikutin juga kan. Dan kayak tetap dapat rasanya. Oh ya, ini memang lagu Jawa. Ya kan? Tapi tetap bersoraklah. Tetap yang kayak di Jawa kan kayaknya sorak-soraknya nggak terlalu yang kayak gitu kan, agak berbeda. Nah itu jadi tetap rasa-rasanya tuh masih nyampe, interpretasinya masih nyampe juga. Ya begitu. Nah selanjutnya ini aku mau nanya. Boleh. Ada contoh yang lain? Ini contoh etnis lain. Contoh etnis lain. Ini etnisnya dari Chinese. Wah, ini menarik nih. Nah ini lagu tradisional Tiongkok. Kalau di KK tuh KK 128. Ini aku bacain ya. Dia aslinya tuh tradisional Tiongkok Molihua. Aku nggak tahu cara bacanya. Syairnya ngambil dari For the Beauty of the Earth. Nah terus lagu ini emang kedengeran banget. Ya namanya juga lagu tradisional Tiongkok ya. Kalau menurutku sih aku langsung ngebayangin erhu lagi dimainin. Erhu itu alat musik tradisional Chinese. Kalau misalnya mau di googling gitu kan, atau dilihat YouTube-nya, itu beneran kayak suaranya tuh yang kayak ada bukan kayak lalat ya, kayak ada dinamikanya tuh cepat gitu loh, kayak yang kayak tau kan erhu gitu. Kebayang. Iya, jadi pas lagi nyanyi lagu Chinese ini diharapkan kan supaya kita nggak yang kayak misalnya atas bumi nan, nggak enak kan kalau aku bikin artikulasinya terlalu bulat gitu kan. Jadi kayak kita bikin agak lebih ya itu tadi Spixing tadi. Aku coba mempraktekkannya. Silakan. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan sembah. Aku sedikit mau ngasih tau dikit. Kan aku tadi nyanyi, aku naikin dikit ya. Atas bumi nan permai, kayak bagian legatonya dinyanyinya tada gitu loh. Nah gitu. Terus kayak misalnya bagian yang dia notnya agak rata, atas kita kasih tension gitu, atas kasih tersemai, baru rilis di tersemainya, baru dalam hidup semesta. Pas refnya juga tadadadada, supaya legatonya nggak Tuhan Raja semesta. Jadi beda kan? Jadi aku kasih dinamika dikit supaya terdengar seperti imitasi aslinya orang Chinese kalau nyanyi dari erhu gitu kan. Tuhan ya kan? Gitu. Jadi bisa dibilang
sebenarnya ini perlu dikuasai oleh pemandunya yang jemaat. Ya. Ya. Sehingga dengan natural voice-nya mereka pun bisa sampai pada interpretasi lagunya. Gitu ya. Jadi selain pesan kan supaya pesannya nyampe, kayak vibes-nya juga berasa kan. Vibes-nya Oh juga ini nuansa berasa, Jawa, iya, ini iya. nuansa Chinese gitu kan. Terus kan sejujurnya kalau abis ini mungkin kalau sempat aku sedikit nyontohin yang dari lagu Eropa. Tapi dia tahun 1700-an. Aku ngambil lagunya tuh dua jenis gitu. Satunya lagu prosesi, satu lagu pengakuan dosa. Oke. Nah, kebayang kan waktu kita prosesi, sikapnya mesti gimana? Iya. Pengakuan dosa sikapnya Oke. mesti gimana? Oke. Nah, itu tuh nggak bisa waktu nyanyi kita dengan teknik yang persis plek-plek sama. Dua Teknik lagu ini nyanyinya. aja udah beda sebenarnya tujuannya kan? Ya, padahal sama-sama lagu Eropa dan sama-sama di tahun 1700-an. Tapi once ketemu yang satu lagu prosesi, yang satu lagunya pengakuan dosa, ya berarti voicingnya juga mesti sedikit berbeda. Oke. Kan kalau pengakuan dosa kita harus harus lebih rendah hati gitu Iya, kan. iya, iya. Suaranya pun harus ngikut gitu loh kayak. Iya, iya. Ya, Paham. Sempet Kita nggak? ke lagu sempat nggak? prosesi Nanya. dulu kali. Sempat disempetin kok. Tunggu Kita bentar. ke lagu prosesi dari kakak nomor. Sebentar. Aduh dingin banget. Suaranya getar-getar. Ini lagu Tuhan Allah Hadir. Mungkin semua di nomor kakak nomor 59. Dia kan lagu tahun, kalau syairnya tahun 1729. Kalau lagunya tahun 1680. Oke. Ya. Lagu prosesi dulu. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Berilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Beda Oke. lagi kan? Oke, kita lanjut dulu sebenarnya. Pengennya tuh lanjut dulu dengan lagu pengakuan dosa. Nanti langsung. biar Biar bisa langsung kelihatan. Oke. Biar bisa kelihatan. Pengakuan dosa itu nomor nomor berapa? Tunggu ya Mas. Ini Masnya yang di sana siap-siap 65 Mas. 65. Yap. Mari kita dengarkan. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Oke. Kerasa Sorry ya. bedanya tuh. Beda banget kan? Kerasa bedanya. Tapi kita tahan dulu nih pembahasan dua lagu yang beda tadi. Oke. Kita tahan dulu. Sahabat RPK, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pelita Kasih. Yap.
Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hai, JI Universe. Saya Francisca, alumni dari JIU, jurusan akuntansi angkatan 2018. Dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan Korea di Indonesia. My name is Seung-yeol, who is one of international students from South Korea at JIU, majoring in English Literature Batch 2021. Jakarta International University adalah kampus internasional yang didirikan oleh profesional dan pengusaha dari Korea dan Indonesia, serta profesor dan dosen dari negara Korea, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat yang mengajar dengan sepenuh hati. Dengan pilihan 6 program studi, yaitu Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Akuntansi, Sastra Inggris, dan Sastra Jepang. Dapatkan juga penawaran beasiswa yang menarik. Eits, tapi kuota terbatas ya. Dan yang paling seru, ada program pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan dukungan dari JIU dan Perguruan Tinggi Korea Selatan, serta beberapa negara lainnya. Lokasinya di Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Biar jelas dan kalau mau daftar, langsung aja ke 0811 9911 725 atau kunjungi websitenya di jiu.ac. JIU, we dream of your great future. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, kembali lagi di Yamuger on Air di RPK. Ya, Speaksing. Sekali lagi mengingatkan sahabat RPK, talkshow Yamuger on Air di RPK hadir di setiap hari Minggu pertama dan ketiga, dan hari Selasa, hari Minggu kedua dan keempat. Talkshow hasil kerjasama Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Interaksi sahabat RPK masih ditunggu di 0218444 untuk pesawat telepon, SMS atau WhatsApp di 0815 1800444, atau langsung tulis komentar atau pertanyaan di YouTube RPK 9630 FM. Kita kembali ke Speaksing bersama Kakak Grace. Tadi di sesi yang sebelumnya sudah bernyanyi 4 lagu. 4 lagu. Aku bahas sedikit-dikit ya? Boleh, silakan. Mau nanya dulu gak? Langsung disuruh nanya. Sok bahas dulu aja, biar nanti aku nanya gitu kan. Yang etnis kan tadi udah ya? Ya. Ini aku bahas sedikit yang soal Eropa. Aku ternyata salah. Ternyata syairnya yang tahun 1700, tapi lagunya tuh yang Tuhan Allah Hadir itu di 1600. 600-an. Yang Angin Ribut tuh 1800. Oke. Tapi tetap aja ya sama-sama lagu barat, maksudnya gitu ya, bukan lagu timur. Nah, jadi kan waktu nyanyi Tuhan Allah Hadir, sejujurnya aku nyanyinya kayak Tuhan Allah Hadir, lebih kayak apa ya? Kayak kesannya aku tuh kayak jauh lebih hikmat, rapi gitu kan nyanyinya dibanding waktu Angin Ribut Menyerang. Ya. Waktu Angin Ribut Menyerang, aku banyak menggunakan istilahnya mungkin head voice yang lebih natural atau falsetto gitu disebutnya. Karena kan memang kalau aku menginterpretasikan lagu itu kan pengakuan dosa, jadi kayaknya pesannya supaya lebih nyampe, namanya pengakuan dosa berarti kan manusia gitu ya. Jadi dia kayak lebih manusiawi, jadi tetap menggunakan sedikit teknik dasar vokal kan tetap klasik ya. Aku ngomong teknik sedikit ya, teknik dasar vokal kan tetap klasik, tapi dia harus dikombin supaya dia tidak terlalu terdengar klasik banget. Yaitu yang aku bilang tadi, dan dia harus masuk pesannya ke orang-orang supaya orang-orang tetap merasa masih bisa ngikutin cara nyanyinya. Terus ya namanya pengakuan dosa manusiawi supaya terdengar manusiawi juga. Jadi aku maunya nggak terlalu artificial. Ya kan? Kalau nggak mau artificial memang caranya ya begitu tadi, kasih falsetnya, nggak yang head voice-nya itu nggak yang terlalu in a classic way pokoknya lah. Dia jauh lebih lembut.
Kalau aku boleh ngomongin sedikit tekniknya, caranya supaya head voice itu lembut, itu tuh sebenarnya dengan kayak kita kalau lagi nguap gitu loh, Bung. Nguap. Gimana? Nguap. Nguap tau kan ya, menguap Iya, gitu menguap. kayak gitu kayak. Oh. Aku dari jauh. Ya kayak gitu. Jadi jadi kayak angin itu kan kayak gitu kan. Nah, itu nguap kan sebenarnya. Kayak suara aku lagi nguap, tetap natural voice kan? Tetap natural voice-nya. Iya kan? Jadi kayak angin ribut. Jangan yang bagian yang refnya. Tuhan tolonglah. Kayak enggak aku enggak terlalu bikin dia ke depan banget suaraku, tapi justru ada di atas gitu loh kayak tolonglah. Jadi head voice-nya halus. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau kita lagi pengakuan dosa, kita juga nggak dalam keadaan super tegar juga ya pasti ya. Nah, maksudnya logikanya kan gitu. Iya. Justru kan kita lagi dalam keadaan yang ya memang harus mengakui gitu. Ya gitu kan istilahnya gitu. Jadi kayak ya memang suaranya ngerepresentatifkan perasaan itu. Ada fragile-nya gitu. Jadi nggak yang benar-benar strong gitu suaranya dibanding Tuhan Allah hadir. Ya kalau Tuhan Allah hadir kan gitu kan kayak lebih beda. Lebih gimana ya bilangnya ya? Ada kata yang tepat nggak? Karena lagu prosesi kan. Iya, jadi lebih hikmat. Lebih kayak siap menyambut gitu kan. Tuhan. Jadi memang makanya aku bilang nyanyinya itu supaya berasa pesannya sampai ya mau nggak mau, selain kita harus mendalami duluan lagunya, tapi ya mungkin salah satunya voicing itu ya speaking tadi ini cara nemuinnya. Jadi kayak nggak bisa kita bikin satu warna atau satu model teknik, kalau misalnya mau disebut teknik gitu ya, untuk nyanyiin semua lagu di ibadah hari Minggu. Ya sekarang dari 2 contoh lagu Eropa yang tadi dinyanyikan Grace aja udah beda. Tujuan lagunya juga beda, liriknya juga beda, interpretasi yang harus yang kemungkinan besar didapat orang juga pasti beda. Nah, ya kan. Kemudian jika itu dinyanyikan sama semuanya, dua-duanya sama, akhirnya apa? Wah. Makanya itu yang mungkin disebut ibadahnya rasanya kayak flat, maaf. Ya mungkin aja, iya mungkin kan? aja karena kayak... kan ya balik lagi dengan pembahasan kita di bulan lalu, kayaknya mungkin itu bisa terjadi karena satu tidak baca liturginya kayak apa, dua tidak baca lagunya, liriknya, langsung ya udah oke, gue bisa nyanyiin nih, langsung notnya apalagi, gitu. Jadi ya seperti tadi Grace bilang, kayaknya bisa flat aja nanti rasanya gitu. Contohnya kayak tadi misalnya lagu Tuhan Allah Hadir. Ini kan kalau misalnya dilihat di bukunya, kalau teman-teman punya kidung keesaan atau di kidung jemaat juga ada. Itu kan dia tuh biramanya tuh ganti-ganti gitu loh, Bung. Iya. Ada yang 2/4, ada yang 3/4. Terus kalau misalnya kita baca ini, itu kan kesannya kayak mungkin karena kita udah lumayan familiar sama lagunya, jadi kita bisa kebayang oh lagunya gini. Tapi kalau misalnya kita belum familiar sama lagu ini, pasti kayak berasanya nih lagu kayak nggak ada bentuknya gitu loh, Bung. Ya bisa dibilang begitu. Terus ya kan? Iya. Atau mungkin gini sih. Mungkin nggak sih kalau ketika orang lagunya udah biasa gitu ya. Lagunya udah biasa, gue biasa nyanyiin juga gitu. Terus ya udah, sehingga tadi pemanggalan kan ada beberapa yang di marilah coba. Marilah, ngambil nafas umatnya. Nah itu kadang-kadang juga kan di loss aja sama orang gitu. Tahu nggak kenapa aku ngambil nafas? Walaupun sebenarnya kalau di notasinya nggak ada nolnya ya. Ini kalau di baca notnya kan sebenarnya nggak boleh tuh katanya, kalau nggak ada nol nggak boleh berhenti gitu kan. Tapi kan kita ngomong, tapi di sini teksnya ada komanya. Jadi marilah koma, umatnya koma,
baru hatimu serahkan dalam kerendahan. Berarti kalau aku ngomong, tapi sama kayak ngomong kan, nggak mungkin marilah umatnya. Oh Misalnya ya, gimana ya sih? pasti Marilah umatnya itu memang gitu kan nggak mungkin. Iya, nggak Berarti mungkin kan, langsung di straight gitu kan. marilah umatnya. Nah Iya, gitu iya. kan. Sama. kalau Memang nyanyi, itu pentingnya baca. itu ya, baca lirik ya. Makanya tadi Iya. kenapa jadi berhenti gitu? Marilah umatnya, apa nih lanjutannya? Hatimu serahkan. Nah itu makanya aku bilang nyanyi tuh kayak berpuisi kok. Jadi sebenarnya sangat mudah bernyanyi itu. Semua orang bisa nyanyi ya karena itu. Tinggal kayak tentuin natural voice-nya di mana. Terus habis gitu kayak gini kan, kita mungkin suka nggak nyadar gitu loh Bung, waktu kita ngomong itu sebenarnya kita seperti lagi nyanyi. Ya. Ya kan tuh, Bung aja ngomong, ya itu aja udah ada nadanya loh. Ya, gitu kan. Nah, Ya emang beginilah kalau aku ngomong kan. ya, tapi kan emang ada ketemu orang ngomongnya suaranya nggak ada nadanya, pasti ada lah. Ada lah, ya. Nggak mungkin yang kayak, jadi kamu gimana? Ya gitu, itu pun segala sebenarnya macam. nada kan. Iya. Meskipun datar gitu. Iya, tapi kan tetap ada apa ya penekanannya, Iya. tetap ada dia yang kayak oh dirilisnya gitu. Nah sama kayak nyanyi juga sebenarnya persis kayak gitu. Jadi makanya aku bilang baca aja kan kalau di sini kan marilah umatnya hatimu serahkan bla 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 gitu sama Iya. sama persis. Jadi sahabat RPK yang pemandu nyanyian jemaat sekarang sudah membiasakan diri menyebut pemandu nyanyian jemaat Iya. daripada penyanyi atau ya. Oke. Jadi pemandu nyanyian jemaat memang sangat penting untuk membaca lirik. Pemenggalannya di mana, ya kan? Dengan tujuan supaya pesan itu nyampe. Jadi kalau boleh aku bahas dari bulan yang lalu kan ada tuh aku jelasin step-stepnya untuk latihan gitu kan, persiapan gitu kan ya. Selain itu ya itu ini kalau ini yang aku bahas hari ini memang sangat teknik banget sih. Sangat teknik. Sangat teknis sekali juga gitu. Jadi kayak supaya kita juga tahu kalau ya sama kayak baca puisi juga, nggak semua puisi kan dibacakan dengan cara yang sama, ditreat dengan cara yang sama. Kalau kita ngomong, kita ngomong lagi senang sama kita ngomong lagi sedih itu pasti kan suaranya berbeda gitu kan. Nah nyanyi itu sama persis kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagunya pesannya adalah suatu yang menyenangkan, maksudnya kayak happy gitu, kayak lagu-lagu prosesi tuh jauh lebih happy gitu kan. Iya, lebih terang lah. Lebih terang gitu kan dibanding lagu pengakuan dosa. Itu pasti suara kita harus ikutan kayak gitu modelnya. Begitu masuk ke pengakuan dosa, ya kita harus balik lagi. Kalau pengakuan dosa ya nggak mungkin aku seterang itu dan sehappy itu. Jadi ya itulah gimana suara mencerminkan gitu kali ya, seakan-akan suaranya itu memang penuh dengan kerendah hatian. Seperti tadi contoh angin ribut menyerang. Iya, suaranya ceritanya penuh dengan kerendah hatian kan. Karena di dalam angin ribut. Iya. Iya dong. Iya. Gak mungkin orang di dalam angin ribut Masih terang sombong. banget gitu. Masih sombong. Aku mencoba menghaluskan loh. Aku mencoba menghaluskan loh dengan gak mungkin kan orang dalam angin ribut masih terang benderang gitu kan, gak mungkin. Nah iya maksudku ya kayak gitu. Jadi kayak yang nah itu kan cuman munculnya kalau kita udah memahami betul natural voice-nya kita sendiri. Ya kan, begitu kita tahu, begitu kita memperhatikan, oh aku tuh kalau ngomong tuh begini tuh rupanya. Nah itu aja aku tuh kalau ngomong tuh begini tuh rupanya. Gitu kan. Oh gitu. Bahkan aku bisa bilang ada lagu yang cocok banget dinyanyiin dengan sambil tersenyum. Tapi ada lagu yang jangan senyum kalau nyanyi. Ini nggak bisa kayaknya gitu. Dan jujur aku baru nemuin itu sebenarnya waktu aku rekaman. Oke. Waktu rekaman terus maksudnya kayak bantuin orang vocal director gitulah, ngedirect gitu. Itu tuh kedengeran banget. Misalnya gitu ya. Oh, nih orang nyanyinya lagi senyum banget nih. Lagi senyum. Cocok sama lagunya. Tapi ada yang misalnya dia stres karena dia lagi rekaman kan. Jadi dia nyanyinya agak-agak cemberut gitu. Tapi kan lagunya enggak gitu. Kayak contohnya misalnya nyanyi lagu Amazing Grace. Ajaib benar, gak mungkin kita nyanyi lagu itu sambil cemberut.
Ajaib. Kebayang Gimana? Kebayang sih bunyinya. Ajaib benar anu. Jadi nggak ajaib, ngerti nggak sih? Iya. Jadi nggak ajaib. Kebayang sih ketika misalnya jemaat gitu, pemandu jemaatnya nyanyinya begitu, terus jemaatnya, sebentar, mana yang ajaib gitu kan ya? Ya kan, jadi nggak terasa kan iya, maksudnya. iya. Kecuali di bagian yang ada tuh. Amazing Grace kan ada tuh yang lagunya bahasa Indonesianya yang ketika insafku. Ya itu mungkin agak turun nggak sih? Bisa agak turun. Ya. Kalau misalnya tuh, jadi kalau misalnya di muka gitu, artikulasi gitu ya, itu berarti bisa kita nggak usah terlalu senyum karena kan lagi lebih gelap gitu kan kesannya. Tapi begitu selanjutnya kan kalimatnya dia nggak segelap itu lagi. Iya. Ya jangan di-treat dengan cara yang sama gitu loh maksudnya. Iya. Itu makanya pentingnya sahabat RPK untuk membaca lirik. Yep. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pelita Kasih. Sahabat RPK, berkendara dengan mobil saat hujan menjadi keuntungan tersendiri. Tapi ingat dan waspada ketika berkendara. Ada juga orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, ingat untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Beri jarak dengan pengendara lain. Selalu periksa rem, ban, dan mesin mobil sebelum memulai perjalanan. Nyalakan lampu mobil apalagi ketika hujan deras. Jangan menerjang jalanan yang tergenang karena bisa berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Hati-hati dengan orang yang menyeberang di jalan dan juga kendaraan kecil lainnya di depan kendaraan Anda. Hilangkan embun di kaca mobil supaya pandangan tidak terganggu. Berkendara itu nikmat, tapi lebih nikmat kalau berkendara dengan cerdas sehingga bisa selamat sampai tujuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Manfaat bila kita hidup dalam kerukunan. Hidup jadi lebih damai dan tentram. Ikhlas saling membantu satu sama lain. Menimbulkan toleransi yang tinggi antar sesama. Saling peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Punya banyak relasi atau teman dan kolega. Wah, banyak ya. Dan masih banyak lagi pasti manfaatnya. Hidup rukun kok ragu? Hidup rukun Indonesia banget. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. Pelita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, kembali lagi di Yamuger on Air di RPK, talk show kerjasama Yamuger dan Radio Pelita Kasih. Sahabat RPK, kita sudah di sesi keempat. Kita mau baca-baca dulu kali ya? Boleh. Baca dari Pak Pendeta ini. Pak Pendeta Ian Marlon, terima kasih sudah menyaksikan. Ini menyaksikannya dari YouTube ini. Bapak Pendeta Ian Marlon. Lagu yang dinyanyikan dengan tepat dan penuh penghayatan dalam memaknai syair sangat membawa dalam suasana yang begitu dekat dengan hadirat Tuhan. Bener kan ini ya? Iya bener. Maksudnya
Oh, kata pendeta bener. Bukan. Enggak. Maksudnya gini, kan memang pembahasan dari beberapa waktu lalu kan memang supaya pesannya itu bisa nyampe ke jemaat. Bagaimana bisa sampai ke jemaat? Mungkin bisa sekalian ngingetin lagi, kita pernah ngebahas juga bagaimana pemain musiknya harus persiapan dan segala macam. Kemudian bulan lalu kita ngomongin tentang liturgi, pemandu nyanyian jemaatnya harus membaca liturgi itu, kemudian lebih lagi membaca syairnya, lagu yang dibawakan, gitu kan. Sehingga memang kalau dalam dinyanyikan dengan tepat dan penuh penghayatan memang bisa membawa jemaat menikmati hadirat Tuhan ya. Iya, jadi berasa dekat. Maksudnya lebih kena gitu lebih loh. Kena bahasa sekarang ya. Gimana? Oke. Kita masih di Speak Sing, sahabat RPK, kita masih di Speak Sing bersama dengan Kakak Grace di sini. Yap. Dilanjut. Lanjut nih. Ya. Aku tadi gini, kan how to speak sing tadi aku udah jelasin ya dengan cara perhatiin waktu kita ngomong. Jadi waktu kita ngomong kan kita pakai chest voice tuh kebanyakan. Nah, itulah natural voice kita. Terus cara nentuin pitch-nya kita sendiri tuh waktu ngomong gitu maksudnya. Bukan pitch-nya sih, kayak tone-nya gitu loh, di mana itu kan kita harus nyoba ini kerendahan apa enggak kalau aku ngomongnya segini. Apakah aku terlalu tinggi kalau aku bicara dengan nada yang seperti ini? Gitu. Jadi kayak di sini rupanya suaraku gitu kan. Nah, terus aku tadi kan sedikit ngejelasin gimana kita bikin head voice yang terdengarnya lebih manusiawi gitu. Maksudnya lebih bukan manusiawi sih, lebih enggak artificial atau lebih natural gitu. Natural. Kayak orang nguap tadi kan aku bilang. Terus kalau misalnya aku ngomong kayak gini, jadi Bung Frankie, nah ya kan bisik-bisik gitu kan. Nah itu berarti kan nggak mungkin aku setiap saat ngomongnya, iya jadi gimana, gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Nah itu sebenarnya digunakan juga loh waktu kita nyanyi. Oh ya? Jadi gimana tuh? Kalau suaranya agak lembut gitu kan, nah itu biasanya digunakan di lagu-lagu ballad. Nah kebetulan lagu hymns itu kebanyakan ballad kan, maksudnya ya lagu ballad. Itu dikeluarinnya tuh kapan? Pas lagi dia membutuhkan suara-suara yang soft. Membutuhkan suara-suara yang soft. Yang lebih kayak halus. Aku gini kan nggak soft ya? Ya bisa dibikin soft dong. Pasti pernah ngomong lembut gitu kan. Nah si softnya kapan sih kita mesti keluarin? Balik lagi lihat lagi liriknya. Lihat tema lagunya. Kapan aku mesti ngeluarinnya gitu? Kayak misalnya tadi apa ya? Misalnya yang next deh, lagu yang selanjutnya nanti aku bawain. Pasti ada bagian yang aku agak lebih, istilahnya tuh kalau di penyanyi pop tuh lebih breathy, lebih ada nafasnya gitu loh. Jadi nggak semua lagu kan aku gas kayak gini gitu loh. Angin ring enggak, karena kalau semua lagu angin ribut menyerang nggak enak. Jadi aku harus, itu lebih ke bukan angin ribut yang nyerang sih, itu lebih ke aku yang menyerang ya. Jemaatnya yang menyerang. Iya, jadi kan aku harus pantes-pantesin kan. Waktu aku cerita kalau aku angin ribut menyerang ke Tuhan, aku kan berarti kayak gimana sih? Angin ribut lebih soft suaranya, kayak gitu. Benar. Nah itu kapan aku mesti gunain soft itu? Sama kapan kalau misalnya di teknik pop vokal itu kan ada belting yang agak teriak gitu loh, yang gitu kan. Aku nggak tahu sih, aku belum menemukan di lagu hymns itu apa ya lagu yang bisa teriak ya gitu. Cuman dan nggak dicontohin di sini juga karena waduh kencang banget nanti bisa-bisa. Tapi kalau kapan kita seperti apa sih belting itu supaya lebih natural, itu tuh nyobainnya tuh ketika kita lagi teriak. Teriak ke manggil orang atau teriak apapun lah. Nah itu sebenarnya pada dasarnya itu belting tekniknya. Cuman kita nggak sadar aja kalau kita melakukan hal itu. Misalnya lagi di motor, ada orang yang kejatuhan, misalnya ada jatuh ketinggalan terus kita mau manggil, kan nggak mungkin kan kita kayak gitu, nggak kedengeran. Udah kejauhan gitu kan. Jadi kan kita masih kayak gitu kan, nggak di sinilah pokoknya gitu. Nah itu makanya aku bilang perhatikan waktu kita bicara sehari-hari. Waktu kita teriak itu sebenarnya kita menggunakan teknik vocal belting. Waktu kita ngomong soft atau kayak agak sedikit berbisik, itu berarti kita sebenarnya lagi bernyanyi dengan seperti kalau lagi bernyanyi tuh dengan cara breathy atau misalnya di soft voice gitulah.
Tapi begitu kita ngomong biasa kayak gini, itu berarti kita chest voice, kita juga nyanyinya ya seperti ini kita juga menyanyi gitu. Ya, oke. Ya. Menarik sih ya. Menarik. Ini dari Kakak Victoria Astrid. Pujian yang dinyanyikan dengan tepat dan penghayatan juga menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Nah, ini benar nih. Iya, aku setuju. Karena yang mendengarkan, jemaat yang ikut nyanyi juga bisa oh ternyata begini tuh sebenarnya lagunya. Ya, makanya yang kayak kita bahas kan persiapan pemandu jemaat, pemandu nyanyian jemaat, memang mereka harus ngalamin duluan lagunya. Kuncinya di situ. Jadi harus mereka ngalamin dulu lagunya. Ngulik, istilahnya kalau bahasanya kita kan kayak ngulik dulu lagunya gitu, kayak oh ini gini cara nyanyinya gitu kan, dibaca, ya itulah yang nggak perlu ulang lagi kan. Iya. Oke. Gitu. Sahabat RPK, kita akan satu lagu lagi. Iya nih, nah kalau ini kenapa aku pengen nyanyiin lagu ini, sebenarnya lagu ini udah biasa, udah lama sering dinyanyiin, cuman masalahnya kadang-kadang karena ini diterjemahkan di notasi, maksudnya di Kidung Keesaan kan dituliskan dalam notasi gitu kan. Kadang-kadang karena notasi itu kita jadi terjebak untuk terlalu kaku. Oke. Padahal lagu ini jelas-jelas lagu pop, karena dia bahkan lagunya tahun nggak tahu aku tahun berapa, cuma disesuaikan oleh Yamuger tahun 99. Lumayan muda. Ya, lagunya lumayan berarti kan muda. lagu muda. Berarti kan maksudnya nggak bisa kita nyanyiin lagu ini seperti selayaknya kita agak di tahun yang tadi gitu loh. Beda dengan vibes-nya, beda dengan yang tahun tadi ya. Jadi aku cuman kayak berusaha semoga contohnya bisa mudah dimengerti. Maksudku aku cuma mau nyontohin tetap sama kayak notnya, tapi aku nggak boleh terlalu kaku waktu nyanyiinnya supaya lagu ini sesuai dengan lagunya yang pop. Oke. Ya, lagu terakhir 123 Mas. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Oke. Lagunya lagu Familiar familiar. banget. Jangan suruh aku nyanyi. Oh enggak. Memang di Kidung Keesaan ini lagu ini disesuaikan supaya liriknya tidak terpotong-potong, supaya lebih tepat lah intinya gitu. Oke. Dari segi liriknya gitu. Dari segi liriknya supaya lebih tepat, tidak terpotong-potong gitu ya. Supaya terdengarnya tetap kayak sekalimat-sekalimat gitu. Oke. Gitu. Jadi notnya sama liriknya tuh dipas-pasin gitu loh. Dipas-pasin. Disesuaikan ya. Oke. Nah, gimana? Lagu itu gimana tadi?
Aku tuh biasanya ya, jujur kalau di gerejaku sendiri ada lagu ini dinyanyiin, itu tuh waduh kaku banget kayak kanebo kering. Bisa gitu padahal kan lagunya familiar. Karena familiar tapi baca not. Oh. Tiba-tiba tuh kayak yang oke aku on track gitu loh, kayak tiba-tiba aku jadi ada di rel kereta gitu yang kayak zut gitu. Padahal kan tadinya tuh kan sebenarnya sangat ya biasa gitu ya. Iya, cuman kan ada beberapa bagian yang emang agak beda tuh. Disesuaikan itu kan supaya lebih tepat pesannya gitu kan. Nah, waktu dinyanyikan kadang-kadang kita terlalu fokus sama notnya. Ini contoh gitu ya, terlalu fokus sama notnya, akhirnya kata-katanya jadi tidak sampai karena terdengar terlalu kaku gitu loh. Oke. I see. Paham. Padahal harusnya, waduh, udah keluar. Padahal harusnya di lagu kan tetap terdengar seperti pop, lagu pop pada umumnya, tapi tidak kita juga jadi bikin notasi sendiri juga. Gitu. Aku tetap ngikutin notasinya, tapi aku berusaha untuk lebih terdengar seperti lebih fleksibel. Itu kan caranya dengan ya tadi mainin tension release-nya, pakai natural voice-nya kita. Gitu. Dan itu pentingnya karena baca lirik supaya pesannya sampai dan rasanya tuh supaya sampai. Baik. Ya oke. Luar biasa. Cepet banget. Ya. Cepet banget. Tidak terasa sudah jam 20 dan kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung talk show. Sahabat RPK, terima kasih sekali lagi sudah bersama dengan kami 1 jam. Terima kasih Kakak Grace. Terima kasih Bung. Sudah membahas banyak hal dan menarik. Kita akan ketemu lagi di Yamuger On Air di RPK setiap hari Minggu pertama dan ketiga, hari Selasa minggu kedua dan keempat. Terima kasih Radio Pelita Kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam.